Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Bujang Triti. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Dan seperti biasanya, saya kembali akan membawakan sebuah kisah-kisah mistis, kisah cerita-cerita misteri untuk kalian semua. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, selamat menyimak. Cerita ini tersebar saat saya kira-kira masih kelas 3 sekolah dasar. Pada saat itu ada cerita tentang penjual bakso tanpa kepala yang tepat jam 12 malam berkeliaran mencari kepalanya. Menurut tetangga-tetangga saya yang pernah menemukan penampakannya, tepat jam 12 malam berdenting bunyi mangkok yang dipukulnya seperti layaknya penjual bakso pada umumnya. Salah seorang tetangga saya, sebut saja namanya Pajar, dia pernah bertemu langsung dengan penampakan hantu tukang bakso itu. Suatu malam, tepat jam 12:30 malam, terdengar suara mangkok dipukul-pukul, menandakan ada pedagang bakso lewat. Sebenarnya Pajar sudah mengetahui kabar tentang penjual bakso tanpa kepala itu. Cuma entah kenapa, pada malam itu seakan-akan tidak ingat kabar seram tersebut. Mungkin karena lapar, jadi otak nggak jalan. Saat dentingan mangkok yang tepat di depan rumahnya, dengan kecepatan penuh dia menghampiri tukang bakso itu. "Mas, baksonya 1 mangkok. Bakso sama mie-nya kasih jumbo. Kuahnya dikit ya," teriak Pajar sambil mencari-cari sandal di teras rumahnya. Begitu selesai memakai sandal, dia hanya melihat gerobak bakso. Namun tidak ada tukang baksonya. Bulu kuduk Pajar mulai merinding. Dia mulai teringat akan kabar-kabar yang sedang hebohnya. Dan ketika ia menyadari, saat itu juga dia hendak masuk kembali ke rumahnya. Namun tepat di belakangnya ada sesosok tubuh tanpa kepala sedang memegang mangkok yang berisikan daun-daun dan belatu. Saat itu juga Pajar berteriak keras hingga mengumpulkan warga, termasuk ayah saya. Namun ketika warga telah berkumpul, Pajar sudah ditemukan dalam keadaan pingsan dengan tubuh yang bersimbah keringat. Setelah beberapa jam, Pajar pun siuman. Karena masih banyak orang yang berkumpul untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi, akhirnya Pajar menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Namun anehnya, tidak ada satupun warga lain yang mendengar dentingan bakso tadi. Nah, kita kembali ke awal. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa jadi ada si tukang bakso tanpa kepala tadi? Oke, saya akan ceritakan sedikit yang saya tahu dan dengar dari sumbernya. Menurut cerita dari tetangga saya, sebut saja namanya Pak Sudirman, dia adalah saksi mata terjadinya pembunuhan tukang bakso tadi. Menurut beliau, tukang bakso itu biasa lewat di gang dekat rumahnya. Penjual bakso itu sebenarnya orangnya baik dan ramah. Baksonya pun juga sudah terkenal enak, ucap Pak Sudirman. Mendengar itu, saya langsung mengorek-ngorek beliau untuk dapat info yang lebih dalam. Suatu hari,
Kala hari sudah hampir maghrib, jalanan sudah sepi, lewatlah tukang bakso itu. Mungkin mau pulang karena hari sudah gelap. Ketika memasuki gang dekat rumah Pak Sudirman, tukang bakso tersebut dicegat oleh segerombolan preman. Preman itu minta dibikinin bakso, 4 bakso. Setelah kenyang, preman-preman itu bukannya bayar, tapi malah maksa minta uang. Karena tidak mau menyerahkan semua uang hasil dagangannya, si tukang bakso pun melawan. Dan terjadilah perkelahian. Namun, karena jumlah preman itu lebih banyak, akhirnya tukang bakso itu tak berdaya. Dia terbunuh dengan kejam, kepalanya dipotong, dan semua uangnya dibawa lari oleh para preman itu. Warga yang melihat banyak, yang hanya diam dan berteriak-teriak agar orang berkumpul. Namun karena menjelang maghrib mungkin lagi pada sholat, jadi hanya sedikit yang keluar menyaksikan kejadian itu. Karena warga juga takut, jadi tidak ada yang berani menghampirinya. Sebulan sejak kejadian pembunuhan tukang bakso tersebut, polisi hanya menangkap 1 orang pelakunya, sedangkan sisanya ditemukan tewas mengenaskan.